Bentar, tunggu. Dah. Langsung kita kan? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini bisa kumpul lagi nih. Yang tidak lain tidak bukan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk malam hari ini tuh kita bahas apa nih, Bang? Ada yang tahu nggak? Jangan grogi gini ya tuh, jangan grogi gitu itu. Aku tahu Pak moderator. Kayak grogi gini. Ini orang bilang grogi ke kamu tuh termasuk bullying nggak? Enggak lah, itu kan bertanya. Oh enggak ya. Enggak. Boleh lah. Tapi kelihatan. Lanjut. Belum tuh. Ya tadi Kang Mahdi udah Pali tadi udah nyinggung nih pembulian. Jadi buat malam ini tuh kita bakal bahas tentang pembulian atau perundungan. Nah, untuk yang pertama itu Kenapa nih kita bahas ini? Pengen tahu dulu dong kenapa gitu. Kenapa harus bahas ini? Karena kemarin tuh beberapa pekan ke belakang sempat viral tuh Kang. Ada berita yang topiknya itu tentang pembulian gitu Kang. Apa tuh? Kasus apa? Ya nantilah tuh Kang. Oh kan, iya. Kalau saya yang diatur ini teh Kang. Ampura, maaf, Pak moderator, maaf. Pali, punten Palinya. Saya mau ambil alih dulu Pali. Oh siap. Bulinya mana ya? Ini Pali, bulinya mana? Telat kayak belum datang. Siap. Jadi sempat beberapa pekan ke belakang tuh viral nih. Ada kasus pembulian gitu. Nah makanya kita tergerak nih buat bahas sedikit banyak tentang pembulian tersebut. Untuk pertama nih pengen nanya dulu ke Kang Bas. Cek sound. Kang Bas ada? Jackson, do re mi gitu. Cek. Hadir. Kang Bas mau nanya nih Kang Bas. Nanya apa nih Kang Reng? Ya awal-awal mah pembelian teh apa sih Kang? Pembulian ya. Pembulian kalau menurut saya pribadi adalah suatu tindakan yang tidak mengenakan terhadap seseorang di luar batas dari bercandaan si Kang Reng. Ini mungkin pendapat saya aja. Nggak tahu kalau yang lain. Sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya Kang? Biasanya kayak gitu. Ini awalan sih kayak gitu awalan. Berarti tiap orang tuh beda-beda ya. Misalkan saya ngerasa baik-baik aja gitu, tapi yang lain nggak enakan, berarti itu gimana Kang? Kayak gitu kali ya? Kalau itu baper, ini namanya itu. Iya itu baper. Iya, Baper ya. Beda lagi itu. Beda. Ya lah, emang ngeri jika dosen, Pak moderator mah, Nah ini asa kurang ini, bakar semangat dulu atuh. Oh siapa tuh bakar semangat, gimana? Bakar semangat ya Kak? Kang Gilang bakar semangat dulu Kang Gilang. Atuh, bakar semangat atuh dari Pak moderator. Biar kita interaktif. Ini kita makan dulu lah. Aduh, malam-malam jangan makan yang manis-manis atuh Kang. Siap. Soalnya Renaldi udah manis.
Aduh. Saya boleh menambahkan kita Kang Rey. Iya sok, mangga Kang Bas. Ya, jadi tadi kan saya bilang kalau misalkan bullying itu suatu perbuatan yang tidak mengenakan terhadap seseorang kan ya. Ya mungkin itu ya bullying itu suatu penindasan atau kekerasan terhadap seseorang yang selalu berlebihan gitu Kang Rey. Dan itu bedanya bullying sama bercandaan itu ya bullying itu dengan disengaja kayak gitu. Tapi kalau bercandaan itu tanpa disengaja. Dan tujuannya pun berbeda antara bullying dan bercandaan. Kalau bullying itu mereka tuh orang-orang yang ingin menyakiti pribadi seseorang dan secara terus-menerus kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Dan juga bisa yang saya kayak gitu sih. Oke. Jadi bedanya Itu bullying sama bercandaan gitu. Ini siap. kalau bahas MU MU eleh. Ah, bully gak tuh? Eta ente bercanda. Sengaja atau tidak itu? Bercanda. Itu termasuk bully enggak? MU Enggak. eleh, Saya Tidak sih. berpendapat Tidak enggak, sih. Kang Mahdi. Enggak, Karena mungkin tidak yang menurunkan citra kemanusiaan kayak gitu. yang Jadi, jawabnya mungkin nasi kebuli aja mungkin Kang. nasi kebuli. Oh ya iya boleh betul. lah. Tes ayah itu sih. Ya, ayah. Oh ya, Itu oh. Ini- aja awalannya Kang gitu. Saya kan bilang kayak Hese gini, ya setting nagil Kang nasi kebuli ya. Jadi Iya. saya nanya gitu. MU eleh. Nah, itu termasuk bully enggak gitu. Oh, Kata enggak. Kang Jotaro Karisma itu bukan bully gitu. Tergantung data Pali gitu. Kalau Oh, datanya tergantung kalah mah data. kalah. Iya. Alah. Siap. Pintar ya, pintar. Oke. Tapi Oh, Kang, telepon kemarin- Kang Hari tadi tapi telepon. Kang, kalau Ada data apa? itu benar, misalnya dia orang miskin, tapi kita hina-hina itu orang miskin, berarti itu bukan termasuk bully karena datanya benar. Itu kan yang menghinanya mereka ya berarti. Kalau Liverpool kan sama-sama jelek gitu, menghina MU juga nggak masalah. Gitu. Iya, woy, bahasa kalebar-lebar. Ini moderatornya siapa sebenarnya ini hari ini? Nah, jadi kita memberikan contoh ya. Tapi menarik sih. Jadi Oh ya menarik. bullying ini tuh ya banyak kasusnya ya, terutama di medsos gitu. Kemarin orang pas ketika Persib main langsung orang lihat lihat Instagram, komen-komen Instagramnya tuh ya banyak sekali gitu. Orang-orang tuh berkata kata-kata yang cukup tidak mengenakan dan sebagainya. Dan sebenarnya itu ya kita harus bahas di sini nih. Ya gimana nih, kembali lah Kang Rey. Yuk, karunya Pak Rey ini, Pak Rey. Pak Rey hanya mengamati. Ya, sok. Tadi Bali gimana? Udah, Bali? Ya udah. Pak ini Ya, kritis tadi banget, Pak kita ini. udah sempet banyak tuh tadi perdebatan kecil-kecil lah awal-awal. Jadi juga Pali sempat nyebutin yang di media sosial ya Pali. Ya betul. Jadi setahu saya juga emang bullying itu enggak di dunia secara langsung aja gitu, tapi ada di dunia maya juga. Namanya tuh apa tuh Kang Jotaro kalau di dunia maya? Apa ya? Apa namanya? Emang ada istilahnya, Kang Rey? Hamil online? Hamil online itu. Apa emang? Saya nggak tahu. Apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu Apa, orang Andre? juga. Nggak tahu ya, tinggal tambahin aja Oh, cyberbullying. cyberbullying. Oh iya. Maaf Kang Rey, nggak bisa bahasa Inggris. Maaf Kang Rey. Nah, jadi ada banyak macamnya gitu. Bullying teh banyak medianya. Di samping itu juga bullying teh tidak melihat umur gitu. Walaupun emang kebanyakan kasus bullying itu
mungkin teman-teman semua di sini juga udah tahu gitu. Bullying teh banyaknya di anak-anak kecil gitu, anak-anak SD misalkan, SMP, kasus-kasus bullying teh. Tapi belakangan ini yang kemarin viral tuh saya sempat baca juga itu udah dewasa ya, kalau nggak salah, yang di salah satu komisi itu. Bener nggak tuh? Betul, betul. KPI udah KPI nah itu. Parah, sebut nama. Itu gimana tuh? Pengen minta tanggapannya dulu tuh ke Kang Jotaro. Ini Kang atau apa nih? Pak Jotaro ya? Kang, masih muda. Jotaro masih muda. Kang Jotaro. Tanggapannya tuh Kang, dari tadi yang apa anak kecil sama dewasa tuh. Yang anak kecil sama dewasa ngapain? Ya maksudnya bullying itu nggak sebatas anak kecil aja gitu. Oh, Tapi jadi semua terjadi di usia. dewasa gitu. Ya, Kang Jotaro. Minta tanggapannya dulu nih. Oh, terjadi di dewasa seperti di KPI gitu maksudnya. MU. Tarik muka menang coba. Mun teu dilalajuan tadi menang kan gitu ngasupkeun. Ya lah, euy. Lanjut maaf lanjut. Ya lah, pertanyaannya tar. Kurang nangkep hampura Pak moderator. Gimana Pak moderator? Ya, Coba pengen tadi minta tanggapannya aja. Nah, Pendapatnya minta gitu. tanggapannya. Tentang apa? Ditanggap lah. Ya ditanggap ayo. Tanggap Tentang apa? panggung. Kasus KPI yang Kasus bullying. KPI mah Ya, sesama dewasa. Tidak memperhatikan ini. iya. Kang Jotaro Menurut kondusif. Jotaro Enggak gini. Tadi kan ada anak dewasa. Ini sedangkan kasus KPI itu terjadi pada orang dewasa. Jadi ditanya tuh yang anak dewasa atau yang KPI-nya gitu loh. Enggak, saya enggak nanya, Kang cuma minta tanggapannya aja. Kalau kan Tanggapan apa? kebanyakan kasus bullying itu kan terjadi itu pada usia ya anak kecil lah bisa dibilang gitu. Ya. Nah, tapi yang kemarin viral tuh udah Oh. dewasa gitu kan. Nah, tanggapannya gimana dari Kang Gilang? Kayak Kang Jotaro. Ya. Saya mengerti. Terima kasih Pare atas tambahannya ya. Jadi menurut saya tadi setuju juga sebenarnya bullying ini terjadi sebenarnya nggak cuma di anak kecil gitu ya. Bukan semua umur juga gitu. Karena balita kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi sebetulnya di sini bullying itu bisa terjadi apabila dalam suatu lingkungan tersebut dilihat dari suatu lingkungan kayak gitu. Misalnya kayak gini, orang tersebut ada pergaulan gitu ya, pergaulan yang misalnya pergaulan yang nakal misalnya kayak gitu kita ambil. Terus ada pergaulan yang baik kayak gitu. Nah, biasanya itu ya pergaulan yang nakal ini menyakiti gitu, enggak cuma jahat dan baik ya. Pokoknya perilaku yang sifatnya menyakiti misalnya dari golongan A ke B ataupun B ke A ini, nah itu bisa termasuk ke dalam bullying. Jadi nggak menyangkut umur sebetulnya kayak gitu. Karena dilihat dari pengertian pun itu bisa terjadi ke dalam semua umur. Karena perilaku menyakiti itu nggak cuman ke dewasa aja gitu, karena kecil pun bisa kayak gitu. Nah, kalau bedanya mungkin dari penyebab kayak gitu. Kan kalau dari anak kecil kan biasanya berarti dari mendidiknya seperti apa berarti salah kayak gitu. Nah, kalau dewasa ya berarti itu dari lingkungan pergaulannya kayak gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi. Jadi bisa mencakup ke semua umur gitu. Bahkan yang orang tua pun sebetulnya bisa gitu. Kayak gitu. Yang penting itu tuh batasannya ya mereka itu menyakiti martabatnya kemanusiaan gitu. Jadi martabat kemanusiaan gitu. Menyakiti orang lain dalam hal martabat kemanusiaan kayak gitu. Itu sih yang bisa saya tangkap gitu. Jadi nggak cuma anak kecil aja gitu, bisa terjadi ke semua kalangan umur kayak gitu. Nah, betul tuh kata Jotaro. Jadi ya seperti yang saya awal tadi bilang juga, kalau kasus bullying itu tidak hanya dipatok dengan umur atau usia, karena banyak juga yang kasus bullying di
kalangan dewasa juga banyak, cuman karena kita aja yang tidak tahu menahu, tapi beritanya salah satunya yang KPI tadi ya. Jadi ya itu tadi seperti yang Pak Jotaro bilang ya, kalau misalkan bullying itu ya suatu tindakan kekerasan atau penindasan terhadap seseorang dengan cara disengaja dan juga dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Jadi ya kalau misalkan di sana ya mungkin rentannya itu bisa juga kebanyakan di kalangan anak-anak sih. Dan juga yang paling banyak juga di kalangan remaja. Remaja itu paling rentan sih itu. Biasanya anak remaja tuh gimana ya? Pola pikirnya tuh masih belum stabil kayaknya. Jadi mereka tuh ya maunya senang-senang aja gitu. Orang lain tertindas ya kita rasanya senang aja. Mungkin kayak gitu sih. Siap. Terima kasih Pak Bas. Tambahannya Pak Bas. Hatur nuhun Pak Bas, Kang Jotaro. Nah tadi Kang Jotaro juga udah nyampein sedikit, nyinggung juga penyebab dari kasus pembulian itu. Pengen tanya ke ini nih, kaum open minded. Kaget, siap. kaget. Kaget aing. Lagi Kayaknya lagi liatin Krisdayanti. balas chat doi itu ya kayaknya ya. Ya ini rewel banget, dibilangin lagi ngobrol sama yang lain. Mau aja diajak ngobrol. Biasalah, kemarin malam minggunya nggak dapet jatah. Aduh. Wah, Berarti ini ketumnya melanggar tertib ya. Sama Apa? Ya gimana Bang? tadi kan Kang Jotaro udah nyebutin tuh penyebab terjadinya pembulian itu kayak gimana. Nah, pengen nanya nih ke kaum open minded, pembulian itu teh terjadi gara-gara apa sih? Bisa terjadi gitu. Sebenarnya kalau misalkan dihubung-hubungkan sama Islam, ya bukan dihubungkan sama Islam ya, maksudnya semuanya juga terhubung sama Islam, karena Islam itu kan mencakup semua lini kehidupan. Sebenarnya pembulian ini juga udah terjadi. Maksudnya kalau misalkan sampai sekarang kita ngelihat pembulian masih terjadi, itu kita anggap wajar. Kenapa kita anggap wajar? Karena emang ini juga udah terjadi dari sejak awal diciptakan manusia. Kapan yaitu ketika Adam diciptakan. Ketika Adam diciptakan, itu udah ada yang ngebully tuh. Siapa? Iblis kan. Ketika semuanya disuruh sujud, iblis sama malaikat disuruh sujud, iblis nggak sujud. Terus pas ditanya alasannya apa? Alasannya katanya, gue lebih baik daripada dia. Gue tercipta dari api, dia tercipta dari tanah liat yang hina gitu. Nah jadi itu kejadian bullying pertama di muka bumi gitu ya. Bukan di muka bumi. Waktu itu bukan di bumi, waktu itu di surga. Jadi di alam semesta lah. Gitu. Dan penyebabnya ya bukan adalah karena perasaan sombong. Iblis kan ngebully Adam karena dia sombong, dia ngerasa dirinya lebih baik daripada si Adam. Jadi kasus bullying ini nggak akan pernah selesai karena perasaan sombong itu pada dasarnya itu melekat di semua diri manusia, gitu ya. Bahkan orang yang soleh sekalipun, kecuali Nabi Muhammad pastinya punya perasaan sombong karena ya apa ya, emang itu udah kayak mungkin jadi fitrah manusia kan serakah, mau nggak pernah puas, mau minta lebih gitu. Dan akhirnya ketika mereka ngelihat yang lebih rendah daripada dia, ya dia pasti bakal ngerasa ada perasaan sombong gitu. Dan nggak tahu sih kalau orang pribadi, kadang suka ngerasa ketika orang ngelihat orang lebih rendah gitu ya. Walaupun pada akhirnya orang mengasihani dia, tapi pada awalnya kalau di orang sih, ini mungkin orang masih buruk hatinya. Orang sebenarnya ada perasaan sombong walaupun sedikit gitu ya. Tapi setelah itu akhirnya orang coba tutupi sombong itu dengan mengasihani dia. Katakanlah orang katakanlah di kelas ada orang yang bahasa kasarnya bego lah ya. Orang pasti kadang ada perasaan di awal pasti ada perasaan kayak ya lu bego banget sih, gini doang nggak ngerti gitu, kayak pengen nanya. Tapi pada akhirnya orang ajarin dia gitu. Orang nggak mau dia jadi bego, akhirnya orang ngajarin dia gitu. Jadi ya
Ini yang nggak bakal pernah kelar lah pas bullying ini kayak gitu. Dan di zaman sekarang tuh kayaknya orang-orang makin apa ya, makin digiring hatinya untuk menjadi seorang materialis gitu. Jadi tingkat keserahan, soalnya gini, soalnya kan sekarang internet udah berkembang gitu ya, media sosial udah berkembang, akhirnya dari media sosial ini orang-orang jadi lebih tahu, lebih banyak tahu. Kayak orang yang lagi ada di Jatinangor nih, buat Indah, orang tahu nih apa yang dilakukan oleh teman orang yang di Jakarta gitu. Orang bisa tahu pencapaian teman orang walaupun udah 6 tahun gak ketemu, tapi orang tahu oh sekarang dia udah kayak gimana. Artinya akhirnya kita bakal ngerasa kayak ih teman gue udah bisa jadi ini gitu, teman gue bisa jadi ini, kok gue masih kayak gini gitu. Akhirnya fokus kita adalah berusaha untuk menjadi seperti orang lain yang udah lebih daripada kita gitu. Akhirnya fokus kita ke karir, fokus kita ke harta, fokus kita ke pencapaian gitu. Dan akhirnya ketika nanti kita udah mencapai apa yang kita inginkan, yaitu karir, harta, dan pencapaian, ketika kita lihat orang yang belum mencapai ke tahap kita itu, pada akhirnya kita mungkin bakal lebih cenderung sombong. Dan akhirnya kita ngebully, walaupun bullynya masih dalam hati gitu ya. Tapi mungkin ada juga beberapa yang akhirnya kelepasan jadi tindakan bully verbal atau berupa action gitu. Itu menurut orang, Bang siapa nih, Bang Ri. Kalau si dedenya mana dedenya? Oh, udah cabut. Tidur ya dedenya. Ya gitu, Bang Ri. Siap. Berarti salah satu penyebab pembulian terjadi itu gara-gara sifat sombong itu ya. Nah, sombong. Pengen tahu Kang kaum open minded, sombong menurut Akang tuh, pengertian sombong tuh apa sih, Kang? Soalnya saya agak beda nih sama Akang pemahaman tentang sombong itu. Oh. Nggak tahu, ini bukan berdasarkan teori yang udah beredar, ini berdasarkan pengertian orang sendiri. Kalau orang mengartikan sombong itu ya habis ini silakan ke Pak Ali ya untuk berbicara ya. Kayaknya bibirnya sudah bergetar-getar ngomong. Sombong menurut orang tuh simpelnya adalah, yang paling sederhana adalah menganggap orang lain tuh lebih rendah daripada kita. Kayak sekecil apapun ya. Kayak orang nih, contoh, maaf ya nyebut nama maaf, tapi jangan di-spill gitu. Orang ngeliat Reno, orang kadang sombong ke Reno gitu, kayak ini orang nggak bisa ngapain gitu ya, kayak kan dia nyaman nonton anime gitu, ini nggak jago, itu nggak jago. Itu dalam diri orang ada perasaan itu, dan itu perasaan sombong, walaupun nggak diutarakan ya, tapi orang sombong gitu. Jujur orang waktu itu orang sombong. Terus ngelihat siapapun lah, sebenarnya orang punya perasaan sombong ke semua orang ya, nggak tahu orang emang orangnya kayak gini banget apa ya guys banget. Jadi ngelihat ke setiap orang gitu, sekalinya orang udah tahu titik kelemahan dia gitu, sekalinya orang udah tahu apa yang titik di mana orang tuh lebih ngerasa lebih baik daripada dia. Misalkan katakanlah Fatur UGM, ketua BEM, mantan ketua BEM UGM. Kan kita ngeliatnya dia wow banget ya, wow gitu. Cuman ketika orang tahu titik kelemahan dia, misalkan titik kelemahan dia adalah sejak kasus di mana dia nge-endorse Shopee, terus dia dibully, terus akhirnya sekarang dia malah menutup diri, bahkan bisa bilang kayak trauma lah. Orang sampai ada perasaan kayak, ih masa gitu doang trauma, padahal sekelas ketua BEM. Nah di situ itu perasaan sombong gitu. Jadi perasaan sombong itu sesederhana nganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita, walaupun nggak sampai diutarakan gitu. Dan yang sebenarnya itu perbuatan nggak boleh banget, karena hadisnya kan tidak akan masuk surga orang yang memiliki di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar biji zarroh. Biji zarroh kan kecil banget ya, sebesar biji atom. Jadi sebenarnya sifat sombong nggak boleh ada. Makanya orang selalu merasa bersalah ketika terbesit perasaan sombong. Dan baiknya iringilah perasaan sombong itu dengan cara ya membantu orang tersebut gitu. Misalkan kita sombong ngelihat ada orang yang lebih bodoh daripada kita, ya iringilah perasaan sombong kita itu dengan cara ngajarin dia supaya lebih baik. Atau orang kita sombong karena ngelihat ada orang yang lebih miskin daripada kita,
ya iringilah perasaan sombong kita itu dengan ngasih dia infak atau ngasih dia makan atau bantu dia secara finansial supaya dia bisa punya penghidupan lebih baik. Gitu sih Bang Ri. Kalau menurut Bang Ri gimana Ri? Kayaknya ini beda. Kalau pengertian sombong menurut pemahaman saya itu kan misalkan gini nih, 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2 ya. Nah, Ya. cuman orang itu bilang 1 tambah 1 tuh sama dengan 3 gitu. Nah, dan orang tuh saya tuh yakin bahwa jawaban saya itu benar. Nah, itu sombong teh. Contoh kecilnya kayak gitu kan kalau menurut saya mah. Jadi lebih ke batu lah ya, batu. Lebih ke menolak Nggak mau nerima. kebenaran. Menolak Oh. kebenaran. Emang iya ya Kang Rey? Selama ini saya kayak gitu sih kan pemahaman saya tuh, atau ada yang salah? Mungkin Pali bisa meluruskan Ya, Pali, mangga Pali. Terima Saya kasih. penasaran sih sama pendapat Pali ini. atau tanggapan pernyataan sebelumnya mungkin Pali. Agim. Enggak lah, udah. Jangan ngomong sombong lah. Saya merendah aja lah, merendah. Ya, sombong tuh kayaknya orang sepakat dengan sebenarnya yang semuanya udah bener kok. Cuman agak sedikit beda sudut pandang aja gitu. Sombong menurut kaum open minded ya kan, open minded itu ya. Yang open minded ini tuh ya jadi pemikirannya terbuka gitu, lebih banyak ke contoh-contoh kan gitu. Kalau Kang Renaldi ini ke teori ya gitu. Tapi orang sepakat sih dengan perkataan Kang Rey tadi, menolak kebenaran sih. Secara nggak tahu sih, orang juga sombong itu lebih ke menolak kebenaran sih. Jadi menolak kebenaran itu sombong gitu. Banyak sih yang kayak gitu-gitu. Jadi karena merasa dirinya dia yang paling benar gitu. Jadi ada masukan atau saran dari yang lain tuh, meskipun itu benar mereka menolak gitu. Nah, itu yang dinamakan sombong. Ya itu iblis juga kan sombong karena dia yang menolak kebenaran gitu. Dia gak mau ya, dia gak mau tuh kebenaran itu tuh mengakuinya gitu. Maka dia menolaknya. Nah, itu sombong. Itu sih, orang juga sepakatnya itu sih, menolak kebenaran, sombong. Baik, terima kasih Pali atas. Lanjutlah ke bully nih. Kita kembali ke laptop ya, tadi agak panjang di sombong nih. Ya intinya jangan ada sifat sombong lah di antara kita dan juga penonton di rumah mungkin. Ya, karena ya enggak deh. Ya, lanjut gimana? Ke bullying ya. Tadi udah definisi, pengertian, bla bla bla, dan sampai mungkin penyebabnya. Pengen ini sih agak ini juga, tapi di sini ada yang pernah jadi korban bullying nggak? Mungkin bisa sharing gitu. Di sini mah bukan korban, pelaku semua ini. Pelaku, apalagi Hanif. Orang pernah dua-duanya sih, jadi korban dan pelaku. Mungkin dari ini dulu deh, nasi kebuli mungkin. Banyak sih. Nasi Nah, kebuli tuh. kayaknya ini. Bas itu korban Bas tuh. Bas jadi korban aja. Kalau nasi kebuli Oh, Kang Bas korban. Nasi Bas kebuli korban. mah Korban pelaku. pelaku pernah. Nasi kebuli mah pelaku terus. Maaf. Kang Bas katanya Iya. korban, Rey. Bas, Gimana Kang Bas? Gimana? Pengalamannya Kang Bas jadi korban Kang Bas. Tadi juga kaum open minded juga termasuk korban ya. Jadi kita sharing lah berdua. Salah tuh Bas, Bas. Ya Kang Bas dulu. Kang Bas gimana perasaannya Kang Bas jadi korban tuh? Sebelumnya innalillahi dulu. Saya dulu pernah jadi korban bullying waktu SMP. Ya mungkin bullying ya, tapi gak tahu itu bullying, gak tahu bercandaan gitu ya.
Tapi menurut saya itu kemalinaan lah bahasa Jawanya mah. Berlebihan. Terlalu Berlebihan. kemalinaan ya. Iya, berlebihan. Nah, jadi itu waktu SMP kita kelas 1. Ya kelas 1 lah. Sampai kelas 1. Di situ karena badan saya mungkin karena kecil ya. Saya tuh selalu saja kayak di ini apa namanya teh. Kayak dilukain lah pokoknya kalau apa-apa teh bercandanya teh berlebihan gitu kalau menurut saya. Jadi kalau saya tuh mau melawan tapi badan kecil udah mah itu gengnya banyak lagi udah mah gede-gede ya saya kalah nonton gitu. Jadi saya waktu SMP selama 1 tahun lah gak tahu ya di ya selama 1 tahun kelas 1 ya merasakan gitu oh jadi kayak gini jadi gak nyaman aja gitu rasanya oh ada apa-apa teh bercandanya berlebihan lah kayak dulu kan kalau misalkan anak SMP kalau misalkan lagi jam pelajaran atau jam kosong gitu gak ada guru suka mainin dasi ya cepet-cepet perang nah dia teh orang tersebut malah ke saya terus gitu ya rasanya kecepet kuda itu ya itu salah satunya kayak gitu jadi saya di situ ya sabar aja lah kayak gitu terus menerima keadaan juga karena badan kecil dia gede terus gengnya ada lah kayak gitu karena saya emang selalu ya belum ada geng-geng tawuran kayak gitu jadi ya menerima aja sih kayak gitu itu waktu SMP Mana lah, mana Kang Iya. Bas, mana jela mana. Sherlock Tapi, itulah ya. Sherlock. Sherlock we kasih Gilang Sherlock. Kasih Gilang we Sherlock sok lah. Kontaknya kirim Kang. Nyambung Ada Nyambung Kang Jotaro, gitu. Basmi semua. Kurang suruh tonton azab kubur gerak. Nyambung nah di situ pas waktu masuk SMK saya tuh ikutan silat nah di situ jadi alhamdulillah jadi pengen membalas astagfirullah Ngeri euy. Ampura bat. nah, Sombong nih. astagfirullah Adu domba euy. Ya, minggu depan kita bahas adu domba ya. nah, di situ waktu SMK alhamdulillah gitu ya mungkin nggak tahu kenapa karena mungkin SMK mah masa pola pikirnya tuh orang-orang udah berbeda kan ya bisa menghargai satu sama lain dan juga bisa ya saling apa namanya mengerti lah jadi kayak gitu dan juga pas waktu saya ikutan orang-orang tuh jarang gitu ada yang apa ya Noel ya istilahnya apa gitu ke abah deh saya jarang nggak ada malah selama SMK gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 tapi teman-teman saya yang lain ada beberapa gitu ke teman saya juga tapi kenapa ke saya enggak gitu padahal badan saya lebih kecil mungkin dari situ sih tapi saya juga nolong di situ ke teman yang satu yang suka dibully udahlah jangan kayak gitu gak baik kayak gitu narik ayo gabung pede silat gitu halus mantap Dibulinya di tempat silat kali. nah ada bullying di tempat silat juga kayak gitu ada biasanya di bullying di tempat silat itu orang yang dibully itu yang dijadiin target buat tendang atau apa ada kayak gitu Iya ada. benar. Korban uji coba Tapi saya kalau di situ nggak jadi korban alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelaku. Siap, Bat. Semangat lah. Kayak gitulah cari. Jadi waktu masa SMP aja. itu tuh Kang Rey. Siap. Cekap Bang Bas. Cekap bisa tuh dilanjutkan ke kaum pemain. Tadi kan sempat ini juga Kang Bas teh nyerita pernah jadi pelaku juga ya, nyinggung gitu. Dan tadi tuh masuk silat buat balas dendam gitu ya. Saya tuh kemarin sempat bikin inilah pertanyaan ke teman-teman. Kenapa sih pembelian teh bisa terus terjadi gitu?
dan para pelaku itu teh apa alasannya kenapa gitu ngelakuin bully itu teh, dan ternyata beberapa ada yang jawab tadi benar balas dendam katanya gitu. Mungkin dari nasi kebuli nih, mungkin sebagai pelaku mungkin Saya sepakat Pak Rey. Ya, nasi kebuli gak apa-apa. Kalau Hanif mah enggak. Gimana Pak Rey tadi teh apa? yang tadi apa Ya, sebagai pelaku teh jadi ya alasannya balas dendam gitu Kang. Mungkin ada tanggapan atau Bener apa alasan lain enggak? kenapa pelaku pembelian teh bisa ngelakuin itu gitu. Ya, Coba. kalau disebut pelaku mah sebenarnya nggak sampai pelaku gitu, masih aman. Gil si gila. Cuman kalau di Sunda kan ada heureuy ada bully tuh tipis-tipis lah. Nah, kalau ngeherian iya, kalau bully enggak. Masih masih mikir Gil, gue. Nah, kau orang Ya, kan kamu Jotaro, kenapa oh tersinggung? bener-bener. Kenapa pelaku ngebully gitu, kayaknya? Dendam, motifnya dendam. Ah, Ya, ya kalau misalkan pelaku dibully namanya bukan pelaku aja. oh iya. Paling ini kami sedang merayakan kemenangan barusan ya. Eh, Aduh. jadi gini, kalau tadi kan di posting tuh di barikade bullying teh ada data berapa persen gitu siswa. Nah, kata kuncinya kan siswa. Berarti bukan mahasiswa gitu ya. Umurnya masih ya 17 ke bawah gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya pertama ada pendidikan yang kurang nyampe bahwa bullying itu gak boleh dari semenjak kecil ya. Bahkan kalau dulu di SD ada jeger-jegeran berenya kalau di Sunda mah ke SMP, ke SMA, kalau kuliah mah udah pada gede gitu ya, udah pada ngerti. Nah, apakah di SD, di SMP, SMA diajari buat gak boleh bullying? Iya diajari, cuman lihat efeknya bullying masih ada. Nah, kalau dari apa yang saya lihat, dulu kan saya SD negeri gitu, bukan SD IT. Penyebabnya itu kurang lebih gak kurangnya pendidikan agama. Karena kan eh, Indonesia mayoritas negara Muslim, tapi kalau misalnya tidak dididik agama sejak dini, yaitu nggak tahu bahwa Islam tuh ngelarang bully gitu. Nah itu dari SD. Kan kalau di SD diajarin nggak boleh bully, ya nggak cukup. Kalau misalnya abis SD, abis itu ngaji atau orang tuanya ngedidik, otomatis kan ada akhlak yang kebentuk gitu dari belajar agama tuh. Nah akhlak itu yang bakal jadi benteng bahwa bahwa si anak tuh dididik nggak boleh bullying. Jadi pelajaran umum masih belum cukup kalau menurut saya. Nah makin ke SD, ke SMP, ke SMA karena faktor pendewasaan, jadi makin apa ya, makin nyadar gitu bahwa bullying itu nggak boleh. Apalagi kalau sekarang kan apa tuh di yang KPI kan orang-orang dewasa, para pekerja gitu, mencari nafkah gitu masih melakukan bullying. Sebabnya ya itu satu kalau kata saya karena jauh dari agama. Nah, jadi ya kalau antum-antum semua nanti punya anak, didiklah ya dari kecil jangan bullying si anak-anak tuh. Jadi biar biar ya nggak terjadi lagi kayak gini tuh. Karena solusi dari bullying ada di Islam itu sendiri. Kalau di poster tuh Al-Hujurat ayat 11 ya tadi tuh ya, ayat 11 itu. Nah, itulah gitu. Ya. Itu kurang lebih kalau penyebab Pak Rey. Siap. Hmm. Punten ya, nasi kebuli bukan maksud dia tadi teh. Oh iya. Tenang naon, Ini soalnya tadi Kang Rey, disuruh tenang naon. disuruh Kalau Kang minta Jotaro. Kalau minta maaf, tenang naon. Kumaha Kang Jotaro? Naon? Naon? Udah cukup ini Kang Jotaro nasi kebuli. Siap. Balik lagi. Orang gitu orang. Mau kan tadi udah nih apa penyebab bully teh apa aja gitu. Terus kenapa bisa terjadi mulu gitu. Nggak reda-reda mungkin ya. Tiap tahun bahkan tiap bulan juga kayaknya ada terus gitu si kasus pembulian teh.
Nah, kita masuk lebih dalam nih di yang viral kemarin tuh. Salah satu komisi yang mana ada korban. Kalau nggak salah ini korbannya itu udah dari tahun 2015 ya. Mungkin Pali ada tahu nggak Pali? Apa? Korban Ya, apa? segituan di 2013 mulai kalau nggak salah, malah lebih jauh lagi. Kalau Oh, itu kisaran eta lah. orang nggak ngikut berita. Itu yang KPI iya. juga sebenarnya orang nggak tahu itu Iya ya. videonya yang mana. Iya. Kacau. Aduh, ini Kang, ini saya ini kan dijamin ya keamanannya ini. Aman, Jadi aman. moderator Tenang. Aman. aman. Emang Aman. Nanti judulnya nggak ada itunya kok. Siap. Iya. Jadi ini sih saya tuh kemarin baca sempat ya. Jadi si korban ini tuh udah lama gitu menerima pembulian itu tuh dari 2013 bahkan tadi si pembuli bilangnya gitu. Dan apa ya? Saya juga baca udah beberapa kali lapor ke pihak yang berwenang gitu, tapi tidak ditanggepin dengan serius gitu. Nah, pengen nanya nih tanggapannya nih, kenapa gitu pembelian ini tuh yang seharusnya jadi masalah serius malah disepelekan gitu ke Pali, mungkin Pali. aduh, ini kayaknya kurang tepat nanyanya ke saya ini. Bagus, Pare. Kenapa ya? Kenapa Pali? Kenapa? Pali nanyanya surrender kayaknya nih. Surrender ya. Ini nanyanya ke orang-orang yang berkewenangan gitu. Nah, saya bukan orang yang berkewenangan di sana. Gak apa-apa, menurut sumber aja republika.com ke. Jadi Apa, Ki? republika.com, sera.com ya. Ya, ini sebenarnya salah kita sih sebenarnya. Jadi bukan hanya pihak yang berwenang ya, yang berwajib gitu, tapi ini masalah permasalahan umat manusia. Jadi ya salahkan kita gitu. Karena ya kita terlalu abai ya terhadap ke lingkungan ini tuh. Jadi kalau ya seharusnya emang orang-orang yang berkewajiban juga ya harus bertindak dengan tegas ya. Karena ini kasus bullying ini tuh adalah suatu kasus yang benar-benar bisa dampaknya itu bisa ke masa depan gitu. Apalagi kalau misalkan ke anak itu ke masa depan anaknya itu jadinya kurang gitu. Jadi mungkin tidak bisa wisuda kan, atau enggak bisa masuk apa dan sebagainya, ada trauma gitu karena ada dibully itu gitu. Ataupun tadi yang dikatakan oleh Kang siapa ya Kang Bas gitu, jadi balas dendam kan, jadi prosesnya ke pembunuhan gitu. Dampaknya besar sekali gitu bullying ini tuh. Nah, mungkin kurang tegas ya dari pihak berkewajiban mungkin, tapi terutama sih kepada kitanya gitu. Ini PR kita semua lah. Nah, nanti kita juga bahas nih solusinya kayak gimana nih supaya mengurangi lah kegiatan-kegiatan bullying ini tuh terutama dari lingkungan terdekat kita aja gitu. Karena di sini juga suka membuli kan, ini para fans nih suka saling membuli kan ini juga. Iya gitulah. Silaturahmi itu kan. Gitu. Nama MU Kang, gitu teh. Tuh kan. Nah inilah. Itulah jawaban dari saya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan paling intinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya gitu paling. Iya, sepakat orang eta. Mungkin dari Kang Open Minded nih ada yang mau di ini soal pertanyaan tadi. Ya, selain Jahe saya jadi babi. Tadi Nah, ini kayaknya
ini kayaknya lebih tepat gitu. Ini kalau ini yang jawab lebih tepat lah kayak daripada saya. Semuanya tepat. Pali. Salah satu aktivis juga kan ini ya, Kang open minded ini. Enggak kan? Iya. Salah satu kader lah. Kader mana ya? Enggak, orang kader kayak muslimnya. Bukan kader mana-mana. Tadi itu apa? Tentang kenapa yang KPI itu nggak ditindaklanjuti dengan ini. Pak Rey, gimana Pak Rey? Jawab itu. Pak Rey. Oh, nanya? Nanya Pak. Tadi nama pertanyaannya Pak. Kenapa masalah yang serius disepelekan gitu intinya? Kasus pembulian itu kan lumayan serius ya, tapi ditanggapi sepele gitu. Oh, ya sebenarnya yang pertama orang kaget banget sih pas tahu ada kasus itu. Pertama kaget kenapa udah gede gitu ya, udah masih aja ngebully. Bahkan ngebulinya tuh sampai kayak gitu kayak ya lu kayak bocah banget sih, masih udah gede masih ngebully gitu ya. Kayak di pergerakan kita di kuliahan aja udah nganggep bahwasanya bully itu childish banget gitu. Jadi kalau ada orang yang bully di kuliahan kayak pasti kita ngerti kayak ya apaan sih, mana itu kekanak-kanakan banget gitu. Tapi ini yang ngebully itu orang dewasa gitu ya Bapak. Terus kedua kaget karena ini terjadi di sebuah lembaga profesional gitu ya, apalagi di bukan instansi pemerintah juga sih. Ya itulah level nasional gitu. Terus ketiga, ini terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia yang tujuannya tuh ngesensor adegan-adegan yang tidak pantas ditayangkan di televisi gitu ya, kayak kita. Kayak kita. Kontennya kayak kita. Ya kayak kita. Terus adegan-adegan ya gitulah yang terlalu vulgar, atau bahkan adegan-adegan yang nggak baik kan, kayak adegan-adegan pembulian, adegan-adegan pembunuhan, kekerasan itu kan juga di ini juga. Cuman ternyata orang yang bertugas mensensor itu juga ternyata melakukan hal yang sama orang kaget. Kedua, kalau ditanya kenapa itu nggak ditindaklanjuti dengan tegas, ya orang juga nggak tahu ya, soalnya orang kan bukannya menindaklanjuti. Cuman kalau bisa diterka-terka, pertama mungkin kasus pembulian ini nggak cuman menyangkut ke si 4 orang, berapa sih pelakunya? 7 ya? 7 apa 4? 7 nggak sih? 7 apa 8 gitu? Ya itulah. Nggak cuman menyangkut ke 8 orang itu doang gitu. Maksudnya 8 orang itu adalah yang melakukan pembulian secara langsungnya. Tapi mungkin pembulian terhadap si korban ini itu mungkin sebenarnya udah menjangkit satu KPI gitu ya. Mungkin kayak gitu. Kayak orang ini mungkin memang orang yang bisa dibilang bulan-bulanannya KPI lah ya. Jadi selalu dijadiin target pembulian gitu. Mungkin kayak gitu. Kedua mungkin si pelaku pembulian ini dia itu orang yang berkuasa. Berkuasanya berarti bukan berkuasa dalam arti jabatan ya, tapi orang ini mungkin memang adalah orang-orang yang ditakuti di KPI gitu ya, kayak jagernya KPI lah. Jadi orang-orang pun agak segan untuk menindaklanjutinya kayak gitu. Terus kalau yang masalah kenapa pas diaduin ke polisi nggak nindaklanjuti, nggak tahu, orang juga nggak tahu. Tapi karena orang sekarang udah nggak percaya polisi, udah pesimis, orang sama polisi udah jelek, jadi ya mungkin ya itulah gambaran kinerja polisi kita gitu. Hal-hal penting nggak pernah diusut, tapi hal-hal yang nggak penting diusut gitu. Kayak polisi tuh kerja cuman buat cari muka doang depan presiden. Offside ya? Aduh ini. Offside guys. Itulah. Aku Cek VAR. Neng. Ya itu santai. Gak apa-apa, aman. Subscribe juga dikit kok, di tag John gak apa-apa lah. Itu Pak Rey. yang ini di upload di YouTube. Oh iya semua. Anjir.
Nggak apa lah. Belum. Ntar subscribe dulu nih Oke, siap. sebelum di take down. Iya lanjut moderator. Tapi aman kok. Ya, Kemarin bahas Taliban juga aman. Lanjut moderator. Siap, siap. Atau Kang open minded ngepet, sekarang ada tambahan ngepet nih. Jaga lilin kali ya. Tadi sempat apa Kang open minded itu apa? Lupa lagi jadinya. Langsung ini deh ke korbannya nih. Benten. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Apa korban yang kemarin viral tuh saya juga sempat tahu juga katanya kalau mau lapor itu takut diancam gitu. Pengen nanya nih ke si kebuli. Aduh. Ada nggak nih apa kayak tips mungkin buat korban agar nggak takut gitu, nggak takut diancam. Misalkan nih saya dibully, jadi korban bully, terus saya mau lapor tapi takut di apa malah lebih parah gitu entarnya. Gimana nih nasi kebuli? Tips biar nggak takut gitu deh. Ya. Ini kan ya singkat cerita udah dari dulu gitu dia si orang ini teh dibully sama beberapa teman kantornya yang sekantor gitu. Dibulinya bahkan kalau menurut orang udah masuk ke pelecehan sih itu jadi kayak aduh sebutinnya nih jadi kayak dicoret-coret biji itunya gitu sampai kayak gitu kan jadi masuk pelecehan dan itu teh si pelaku sampai pelaku kan punya satu istri punya anak juga harus menafkahi jadi kenapa dia gak keluar ya karena butuh uang buat menafkahi gitu makanya kerja terus di situ mencoba sabar sempat lapor juga ke kepala di situ kepala di KPI-nya entah bagian apa lupa cuman itu nggak selesai lah ke sana gitu. Nah itu upaya pertama korban melapor ke atasan gagal nggak ada hasil maksudnya gitu. Nah satu waktu bahkan sampai sakit gitu sampai ke rumah sakit dirawat karena penyakit kalau nggak salah mag sih ya jadi karena pikiran gitu karena stres gitu dibully lalu habis itu sebelum sempat lapor ke polisi dulu sebelum ngangkat ke media tuh lapor ke polisi dulu tapi sama polisi itu dianggap cuman bully biasa bully yang bukan berdampak ke psikologis atau mental ya polisi di kita kan emang gitulah ingat kasus hilang laptop saya itu jadi hilang laptop 2 kali juga ya boro-boro diurus gitu laporan surat udah lengkap ya karena saya kan bukan siapa-siapa saya bukan anak pejabat bukan anak Pak Presiden gitu jadi apa pentingnya polisi ngurus saya kayak gitu nah itu laporan secara pribadi korban ditolak nah habis itu kalau nggak salah ngangkat ke media si korban tuh jadi di Twitter bikin kayak tweet yang banyak tas gitu jadi banyak tweet balas tweet panjang pisan pokoknya jadi kejadian skenario bertahun-tahun detail lah gitu nah ini upaya ketiga berarti ya upaya ketiganya tuh ngangkat ke media dan ini titik baliknya tuh di sini titik balik Indonesia udah mulai peduli netizen udah peduli gitu. Trending 1 kalau nggak salah waktu itu deh jadi upaya yang mantap lah gitu. Nah baru habis ini tuh sekarang lapor lagi ke polisi dan sekarang udah ada kayak pengacaranya gitu-gitunya lah gitu. Nah kasus sekarang karena udah trending baru polisi mau ngurus kan emang gitu ya polisi harus trending dulu biar diurus tuh. Nah kayak gitu. Nah baru polisi mulai merespon. Nah si pihak kondisi sekarang tuh si pihak yang pelaku pembuli merasa bahwa itu berita bohong katanya. Jadi nggak bener tuh gitu. Mana buktinya gitu. Malah si korban dilaporin balik dengan menggunakan undang-undang ITE pencemaran nama baik. Sekarang tuh sampai serumit gitulah kasusnya teh. Nah, cuman sekarang orang nggak ikut update lagi sih. Cuman terakhir kali tahu tuh pengacara sekaliber Hotman Paris juga ikut berkomentar bahwa ya pembulian ini udah parah lah gitu. Jadi ngebela korban si Hotman Paris tuh. Nah udah sampai tahap itu
Sampai sekarang nggak tahu lagi tuh gimana perkembangannya. Entah masih berlanjut, entah dibiarkan. Karena kan kasus lama-lama juga yang masih belum diurus banyak sebenarnya. Mau itu dari polisi, KPK apa gitu. Nah, cuman kalau ditanya upaya pelakunya udah bagus, bagus sampai sekarang bagus. Cuman ya kasihan aja kesannya terlambat dari 2000 berapa gitu di 2013-an itunya. Wah, itu pasti batin pisan sih. Cuman ya bersyukurnya sekarang udah ada titik terangnya lah gitu dari upaya si korban. Ada ya gitu paling di Upaya korban Nah, merenya. ya upaya korban buat apa ngangkat ini ke media sampai sekarang polisi ngurus juga itu bagus lah gitu. Cuman terlambat aja kasihan ke dianya gitu bertahun-tahun kudu tekanan pisan lah gitu udah berkeluarga lagi kan. Kumaha eta anakna istrina gitu. Ya sekarang berarti alhamdulillah lah. harus dipiralkan kalau ada yang Ya supaya bisa sekarang teh gitu diurus Kang. harus dipiralkan ya. Heeh. Sekarang teh gitu mirisnya gitu. Gitu tak Kang. Kang Dari Ray. eksistensi polisinya. Ya, iya betul. Hmm. Halo. Siap. Ya, halo. Mungkin dari Ya, Bali ada gimana? yang mau ditanggapin dulu nggak Bali? Soal tadi tuh. Enggak. Jadi paling tanggapannya jadi sekarang saya tahu karena saya nggak baca berita ya dulu tuh. Saya ingatnya gimana. Nah dari penjelasan nasi kebuli jadi saya tahu kronologisnya kayak gimana. Ya, saya juga Itu aja sih itu tanggapannya. saya juga kebetulan sih Kang lagi baca berita bola sebenarnya. Cuman si info bola ngeberitain itu saking trendingnya gitu. Oh. Jadi baca. Iya sih karena nyambung ya bola itu karena banyak pemain-pemain bola yang dibully ya. Ya kalau di bola rasis. Kalau di bola. Rasis Ya, ya. iya. Kayak gitu Pak Rey. Gitu. Tuh Siap. banyak sih korbannya nih bully itu menarik sih. Menarik. Kang Jataro, mangga dijelaskan itu apa itu? Sombong, perilaku sifat sombong atau apa tuh? Air putih Cristiano Ronaldo air putih ya. Maaf Nah, nih. guys. Ya, ya, ini Share teman-teman yang 7. biar Iya. fokus, jangan lupa. Air putih sehat. Mah yang sampai mana Nah, Intinya mah ya jangan ini lah buat korban ya, buat korban pembulian jangan takut lah, jangan takut untuk berbicara gitu, melaporkan kepada yang punya kewenangan, punya wewenang gitu untuk menyelesaikan kasus itu gitu. betul. Sepakat orang itu. Dan jangan lupa ini manfaatkan juga media sosial biar viral. Tadi kan kata nasi kebuli, kalau udah viral mah polisi juga bakal gerak gitu. Mungkin geraknya polisi itu gara-gara viral gitu. Sepakat orang juga itu. Nah kerasa Terus udah berapa apalagi nih? lama di sini teh, Kang? Apa? Udah berapa lama ini teh? Kalau nggak pertanyaan Ngobrol deh. sampai selesai pertanyaan Oh gitu. Iya. Ngalir dulu sih di sini teh. Mungkin ada yang mau didiskusiin nggak nih? Pusing. Tapi aing ini ya agak aneh juga ke korbannya, maksudnya kan dia udah dewasa juga gitu, cowok juga kan laki-laki. Kenapa nggak berani itu buat ngelawan kayak padahal tinggal dulu. Nah itu sih. Maksudnya dari ceritanya jadi- dia tuh dia terkesan kayak lemah banget, kayak apa kasarnya ya, mohon maaf ya, kayak banci. Ini Maksudnya kali kenapa nggak ngelawan aja gitu. Bahkan udah sampai dipegang-pegang itunya kan, dicoret-coret. Emang dia se apa sih, maksudnya emang mereka itu si pembuli itu sekuat apa gitu ya. Ya, Iya masuk sih. ya, tapi Gimana Kang Jotaro? Pak Babas tadi Babas kayaknya greget gitu. Gimana Babas? izin masuk ya, Kang Rey. Yo. Jadi ya mungkin itu
penglihatan kita ya dari luar mungkin kayak kita tuh ya saya juga sempat berpikir nah aslinya lelaki kolot oge gitu ya sampai ya masa gitu gitu pokoknya sampai di gambaran kayak gitulah dibully ya mungkin kita gak bisa tahu sih soalnya kan tadi pas waktu Kang Nasi Kebuli bilang iya Kang kalau gak salah tadi saya datangnya ada ancaman. Nah, di situ nggak tahu ancaman seperti apa yang didapatkan oleh si korban. Karena di situ kita nggak tahu kalau misalkan dia diancam keluarganya kayak gimana kan, anaknya itu belum tahu sih pastinya. Pastinya ya itu sih. Kalau nggak salah di tulisan tuh, aduh lupa panjang pisan soalnya itu utasnya tuh. Cuman kalau nggak salah si korbannya tuh normal kayak biasa lah, coba biasa. Cuman apa ya? Cuman nggak tahu apa ya kata-katanya tuh nggak banci-banci amat. Cuman kira-kira normal berkeluarga juga kan punya anak. Pertimbangannya tuh kalau nggak salah karena susah nyari kerja lagi karena khawatir gak bisa menafkahi gitu karena tetap di itu tadinya pengen keluar dia katanya. Udah lapor atasan nggak apa nggak direspon nggak ngaruh gitu dan yang ngebulinya teh banyak ya masalahnya teh gitu satu lawan banyak gitulah dia mungkin nggak tahu sih masalah lebih jauh pribadinya cuman secara yaitu yang kasihannya tuh kenapa terlambat itu sih kasihan aja bertahun-tahun kayak gitu mungkin itu alasannya mungkin tapi nggak tahu sih. Ya. Berarti bisa disimpulkan ya Kang Rey. Jadi Gimana? apa tuh Gimana nyibulinnya? sebagai korban ternyata yang gak gampang gitu. Dibully itu udah dampaknya luar biasa. Lalu ketika mau ngelawan juga ternyata banyak ancaman ini itu dan sebagainya gitu. Jadinya ngaruh lah ke Hilang ya. kehidupan pastinya. Jadi dampaknya sangat besar sekali itu bullying ini tuh. Jelek connection. Kang Simpulan. Kang Rey, Kang Simpulan. apalagi nih? Ya, mungkin ini mah terakhir aja kali udah malam juga Ya. Besok ada yang ngantor mungkin. Pengen dari masing-masing deh ini mah. Masing-masing buat nyampein solusi agar pembulian ini teh bisa inilah turun gitu kasusnya bahkan sampai nggak ada gitu. Mungkin dari Kang Jotaro dulu. Terima kasih Kang Rey. Kalau dari saya ya melihat dari kasus ya dan juga fenomena bullying yang sudah melebar se Indonesia ya. Sebaiknya dari saya pribadi umumnya kepada teman-teman semua selain kita harus meningkatkan ilmu agama ya tingkatkanlah rasa empati kepada lingkungannya masing-masing. Nah dengan adanya peningkatan rasa empati tersebut kita jadi berani gitu untuk bisa menuntas perilaku yang menyimpang kayak gitu kan dari lihat perilaku juga ya mungkin salah satu faktor itu adalah kurangnya rasa empati gitu terhadap lingkungan kayak gitu kan kasus tersebut juga ada juga mungkin yang sikapnya acuh tak acuh gitu jadi mungkin menurut saya ya dengan adanya kita selaku muslim gitu ya evaluasi dengan meningkatkannya rasa empati dan juga rasa berani untuk menyampaikan kebenaran yaitu mungkin akan meminimalisir sifat perbulian tadi begitu karena dengan adanya kita lingkungan yang berani menyampaikan kebenaran itu sikap pelaku bullying itu akan segan gitu jadi kalau misalnya kita berani ya mungkin sikap pelaku bullying tersebut akan segan kepada kita nggak berani kayak gitu itu sih yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kita selaku muslim ya bisa berpartisipasi gitu dalam penuntasan ya perilaku bullying di sekitar kita. Kayak gitu sih dari saya. Terima kasih.
Kang Ray atas kesempatannya. Enggak kepada. Siap. Kang Jotaro, atur nuhun. Lanjut ke nasi kebuli mungkin. Ya, siap. Mungkin itu live score dulu. Solusi Live score dulu, live score. 0-0. Oh, 0. 0-0. Ini ada di TV jadi gak usah pakai sinyal. Solusi itu sih kembali yang tadi saya sampaikan, solusi dari bullying itu khususnya bagi muslim ada di tes. Yuk. Ya, Tes. ya. Ayeuna aya Jelas bisa. Pikir dulu ya, Tak. di orang yakin orang. ngelag ya di dia. Nggak, Ngelag di dia. pikir dulu. Iya mah asli, nggak kayak biasanya, iya mah asli. Nyata Bang Rey, kembali ke agama lah ada kalau solusi. Penerapannya gimana? Penerapannya lewat pendidikan agama sejak dini gitu. Karena kasus bullying kan tadi kalau berdasarkan data siswa banyaknya. Dididik agama dari dini, dididik akhlak. Nah, nanti biar akhlak tersebut yang membentengi si orang tersebut agar paham bahwa bullying itu dilarang oleh Islam. Itulah solusinya paling. Siap. Atur nuhun Kang nasi kebuli. Ya, Pak sami-sami. Bas mungkin, Pak Bas. Sudah siap Pak Bas? Ya, mungkin Pak Bas, coba euy. ya bisa dikit yang itu, karena yang lain sudah terwakilkan. Gitu. Dikit saja. Kumaha? Iya, Pak Bas. Benten. Tadi Dikit terputus. saja. Tadi sudah tersampaikan, sudah terwakilkan oleh Kang Nasi Kebuli sama Kang Jotaro. Kurang Aduh. lebihnya seperti itu, kuatkan iman dan juga kuatkan keberanian. Waduh. Siap. Latihan fisik juga gak Pak Bas nih? Silat. Solusi bukan silat tuh. Salah satu Oh, salah satu. Siap. buat membuka. Siap. Atur nuhun Pak Bas. Lain tadi kuatkan bela diri ya, Kang Nep ya. Ya, asalkan jangan di inilah disalurkan ke hal yang tidak baik ya Pak Bas. Oh ya, Pak Bas. Ya, Pak Bas. Justru anak-anak bela diri itu haram berkelahi kalau tidak kepepet, haram, nggak boleh. Kalau ya Siap. Teman Pak Bas ya. Lanjut ini Sensei open minded mangga. Sensei. Ya. Tadi kalau kata Kang Jotaro dan kata Kang Nasi Kebuli ditanamin tentang apa pendidikan agama, kalau menurut orang karena orang open minded ya, jadi orang nggak mau bawa agama. Kalau menurut orang sebenarnya nggak perlu jadi seorang muslim atau nggak perlu jadi seorang yang agamis untuk tidak membuli kaum orang ya. Cukup jadi manusia. Sama halnya dengan ketika kita mau membela Palestina. Nggak perlu jadi seorang muslim untuk membela Palestina, atau cukup jadi manusia. Karena ya membuli itu nggak manusiawi. Gitu. Membuli itu mungkin bisa kita setarakan dengan menjajah gitu. Karena menjajah adalah membuli ya. Ketika kita menjajah kan artinya mengambil hak orang lain ya. Zolim lah ya. Pun dengan membuli kita adalah mengambil hak orang lain gitu. Menjajah, kalau perang itu kan artinya yang satu kuat sama-sama kuat, mereka akhirnya mengadu. Nah itu namanya perang. Tapi kalau menjajah itu kan yang satu kuat nih overpower, yang satu nggak ada power, lemah. Nah, itu menjajah. Pun samanya dengan membuli. Membuli kan yang satu kuat, yang satu lemah. Dibully itu sama menjajah. Jadi kalau menurut orang pembulian sama dengan menjajah, dan cukup tumbuhkan rasa kemanusiaan dalam diri kita untuk tidak membuli. Jadi tapi memang perlu sih ujinya memang ke pendidikan agama, atau kalau misalkan mau istilah open mindednya mah pendidikan moral ya, pendidikan moral, pendidikan tata kerama, pendidikan sopan santun gitu, pendidikan adab. Karena
tantangan zaman sekarang itu adalah semakin mundurnya adab gitu. Jadi sekarang udah kayak nggak punya adab banget lah gitu. Makanya concern orang di kami muslim juga sebenarnya lebih ke penjagaan moral atau penjagaan adabnya. Itu sih Bang Rey. Siap, siap. Mantap, mantap. Ngena nih. Lumayan ngena solusi dari Kang Open Minded. Itu nuhun Kang Open Minded. Yo, siap. Mana ini Pali tidak bergabung kembali, Pali? Ada yang tahu? Mana Kurang Kang tahu Rey? ya saya. Nongkrong jenggot kali. Ya mungkin sambil nunggu nih, sambil nunggu kata-kata mutiara dari Pali, pengen cerita juga nih ke teman-teman semua gitu. Mungkin teman-teman di sini juga udah ngelihat gitu, orang teh kayak gimana gitu. Iya, orang juga sama kayak Pak Bas mungkin sama teman-teman semua. Dulu itu pernah jadi korban juga nih. Waktu SD kelas 1. Kan waktu kelas 1 itu saya di Sumatera ya. Di sana tuh pergaulannya agak lumayan lah. Kelas SD aja udah main apa ya, keroyokan gitu. Ingat saya waktu itu teman-teman sama 3 orang tuh. Dan itu hampir berapa ya? Tiap pekan tuh ada aja kasus itu tuh. Yang paling inget tuh saya dipegangin sama 2 orang nih. Terus yang satunya lagi tuh mukulin gitu. Di situ saya ngerasa emang benar-benar dijajah gitu. Maksudnya kan saya orang Bandung, tinggal di sana gitu, kayak ngerasa tidak diterima gitu. Jadi saya mutusin buat pindah lagi tuh kelas 2 ke Bandung. Karena emang nggak sanggup di sana. Keras juga ternyata, Sumatera lumayan . Tapi alhamdulillah Bandung mah support semua atur nuhun nih teman-teman. Khususnya yang di sini gitu Pak Bas ya, Kang Open Minded yang sudah memberikan support semangat. Nih Kang Jotaro udah berapa lama nih di sini? Sejam lebih ya? Ada 10 menit lagi lah. Apa? Masih ada 10 menit lagi. Tunggu ini sampai Kang Mahdi. Oke. Kali ya ini. Udah di WA Palinya. Pali udah katanya. Sahur nama ya masalah sih. Oh, yang masalah. Taruh di terakhir. Oh. Tungguan meh foto kan. Oh iya, foto ya. Dokumentasi. Kayak gampang lah. Siap. Ngobrol lah ya nama. Oh di Sumatera di Sumatera di mana di Medan? Palembang Kang, selatan. Masih Oh, kena iya sebenarnya. Iya. Aku mah mental kurang kuat bahasa eta mah Kang, jadi aduh ditindas teh bener. Iya, SD sih. Malah orangnya di Bandung di ya gitu. Kalau orang sih baheula jeger-jegeran gitu lah. Jadi pas SD tuh nyampe diurutin gitu. Ini jeger nomor 1, jeger nomor 2, wah terus ke bawah gitu. Udah ada klasifikasi jeger gitu. Sampai gitu. Efeknya tuh kadang pas main bola yang itu terus main padahal nggak jago itu. Main karena jeger itu. Kalau orang sih bukan jeger. Cuman orang tuh diuntungin karena dulu tuh KM di kelas. KM di kelas suka ngasih contekan. Nah, amannya tuh di situ. Kalau dulu bukan jeger, cuman karena ada pengaruh jadi aman gitu kalau dulu. Dan itu kerasa sih kalau di Sundanya. Kalau di Sunda tuh kerasa sampai ke SMP, ke SMA gitu. Jadi kalau misalnya di suatu circle atau lingkungan punya pengaruh lah gitu ya. Entah itu kalau main bola jago, entah itu kalau di kelas pinter, entah itu kalau ngomong jago. Nah itu akan lebih memperkecil peluang untuk dibully biasanya yang kayak gitu tuh. Kalau di Sunda gitu ya. Biasanya gitu. Cuman ya SD sih cuman itu
Oh, trauma tuh sih dia, ayat trauma tuh sih. Alhamdulillah sudah ini sih Kang, sudah Sudah move nggak on ini lah. gitu ya. Dah atas lami oke gitu, seberapa tahun berarti? Iya. 10 tahun kemudian. Iya. Masa kecil dehnya pasti ingat gitu ya. Ya pengalaman lah Iya. dikeroyok gitu. Ya. Yang penting ayeuna aman lah semakin dewasa. Alhamdulillah Ini ya. segala puji bagi Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Orang itu tadi sama kayak Kang nasi kebuli. Jadi pas orang SMP itu kan ada satu pembuli. Dia dikenal sebagai pembuli ya di angkatan gitu ya. Badannya gede, dia bahkan berani sama kelas, dia berani sama 2 tahun 3 tahun di atas dia juga berani lah gitu. Orang badannya gede, pokoknya takutin juga sama orang-orang. Waktu kelas 7 orang masih takut sama dia kan. Cuma orang mikir gimana caranya supaya gua nggak dibully. Tapi sebenarnya waktu kelas 7 orang belum pernah dibully karena waktu itu masih beda kelas. Cuma waktu kelas 8 orang akhirnya suka sama dia. Terus orang mikir gimana caranya supaya nggak dibully. Akhirnya tadi sama kayak Kang masih dibully. Akhirnya karena mungkin orang waktu SMP masih pinter, tiap kali dia minta jawaban orang kasih gitu. Cuman akhirnya jadinya dia jadi menghargai orang kayak. Jadi dia jadi teman orang gitu ya. Dia bahkan kadang suka ngebaikin orang gitu, ngejajanin orang. Jadi nggak pernah dibully. Walaupun orang nggak ikut ngebully, gitu. Cuman akhirnya Iya. jadi kayak punya apa? Ya punya tameng lah ya. Ya, karena itu asnya itu tuh. Jadi supaya nggak dibully adalah bergaul dengan para pembuli. Iya. Justru itu biasanya emang sih zaman SD emang kayaknya kayak gitu, jager-jageran. Nah, Pengalaman kata pengalaman. dulu orang waktu SD sering banget berantem. Pasti itu waktu kelas 4, 5, 6 sering banget berantem. Justru waktu SD juga di orang juga ada sih tim kayak ngebully gitu. Tapi karena mungkin orang kan SD itu aktif olahraga, kadang ya justru jadi malah gabung ke orang-orang yang kayak gitu. Ya, Iya. Jadi ikutnya Asik. main bola, volley, kepake lah. Jadi nggak pernah lah, jarang dibully. Iya, karena ada pengaruh jadi pada respect gitu ya kalau ada pengaruh. Nah, cuman masalahnya kan nggak semua orang punya pengaruh gitu, apalagi dari kecil. Nah, itu yang jadi masalah teh. Korban bully. Nah, Pali akhirnya sudah Jadi kembali. terima kasih Oh, enggak, teman-teman Bang ya. Rey. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Ya, sama-sama. Kita Sama-sama. bertemu lain waktu. Dadah. Kita malam juga. Yuk. Mic-nya nyalain dulu, Pali, mic-nya nyalain dulu, Pali. Pali, kok jadi lip sync, Pali? Nah, Arah aing itu. Iya. sok, Pali. Ada masalah di jojo laptopnya tuh bener. Sok, Ya gimana? Oh. Udah beres? close statement. Close statement apa ya? Dikit lah ini. 3 menit. Jadi Nggak balik. mengenai dengan bullying ya teman-teman semua, pasti di sini mungkin ada yang pernah menjadi korban kan, dan juga mungkin secara tidak sadar gitu kita juga menjadi pelaku gitu sedikit demi sedikit mah. Namun ini dampaknya sungguh sangat begitu besar ya. Kalau menurut saya ini dampaknya bullying ini tuh besar sekali gitu nanti untuk masa depan anak-anak kita sih sebenarnya. Anak-anak kita, masa depan anak-anak muda gitu. Anak-anak muda ke depan kalau memang sering dibully seperti ini ya nanti bangsa kita ya jadinya mental tempe semua gitu kalau misalnya terlalu sering dibully kayak gitu. Jadi mungkin sedikit solusi ya dari saya sih, mungkin dari teman-teman semua tadi udah ya, yang saya garis bawahi sih dari Kang semuanya ya, tapi yang saya ingat garis bawahi dari Kang Hanif lah, Kang Nasi Kebuli yang tadi ya, bahwa agama sih jangan lupa gitu, pendidikan dari orang tua terhadap agama itu penting sekali gitu. Itu. Lalu yang kedua paling dari saya tuh ada supaya tidak dibully gitu ya.
supaya tidak dibully dan juga tidak membuli ya. Menurut saya sih yang pertama supaya tidak dibully ya kita harus berkarya sih sebenarnya. Berkarya di sini tuh dalam hal apapun itu karyanya kalau bisa sih dihargai gitu ya. Mau baik dari apapun itu gitu. Jadi kalau misalkan kita punya karya ataupun kita punya keahlian gitu, ataupun kita punya kekuatan, sedikit kemungkinan kita itu akan diremehkan oleh orang lain ataupun nanti atau dampak yang lainnya terhadap bully. Seperti contoh Kang Bas yang tadi ya kan, dia awalnya dibully gitu kan. Lalu ketika dia ikut silat, nah timbul ada karya dia, ada keahlian dan sebagainya, jadi orang-orang jadi takut tuh. Jadi menurut saya sih secara logika aja gitu, kalau misalkan kita jangan dibully ya secara ini ya, bukan secara agama dan sebagainya, kita harus ada karya ataupun kita harus ada kekuatan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua supaya kita nggak membuli gitu, mungkin bukan supaya kita nggak membuli ya, atau orang lain berhenti membuli gitu. Jika ada orang lain yang membuli kepada kita, kan dalam hadis juga berbicara Nabi Muhammad ya pernah bilang lah bahwa kita tuh memperlakukan seseorang yang jahat tuh kita harus baik gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang lain itu membuli kita, sikap kita itu harus lebih baik kepada yang membulinya. Contohnya misalkan ditraktir makan gitu, atau enggak dibaiki dan sebagainya. Jadinya nanti orang yang membuli itu jadinya ada rasa gak enak mungkin. Lalu ternyata ini baik dan sebagainya gitu. Biasanya itu akan sedikit demi sedikit sadar gitu. Jadi kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan sih. Itu akan sedikit membuat sadar ya orang yang kalau punya kesadaran itu juga. Tapi biasanya akan sedikit luluh gitu teman-teman ya. Kayak gitu sih mungkin dari saya, itu aja ya. Udah cukup pas lah. Siap, Atunurun Bali. Mantap semua ini solusi-solusinya, semoga terbenam lah dan juga membekas gitu di teman-teman semua. Mungkin terakhir ya dari saya sendiri mungkin. Apa tuh? Gimana Bali? Enggak ya, dari saya sendiri gimana? Quotes. Dari Bali sempat ngucap ini ya, sadar. Jadi saya jadi ingat ini kutipan Barikade yang sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa sadar adalah dasar gitu. Benar nggak Bali? Betul. Jadi intinya kita harus sadar gitu. Udang bahasa rewai sadar. Ya mungkin sekian aja mungkin buat pertemuan kali ini. Saya moderator ngucapin mohon maaf kepada semua pihak mungkin yang tersebutkan terbahas di malam hari ini. Nggak ada maksud apa-apa gitu. Ini mah cuman ingin apa ya, ngobrol-ngobrol aja gitu. Baiknya kayak gimana gitu. Dan satu yang tadi pertanyaan tidak terjawab, mungkin dari teman-teman sekalian bisa searching lagi. Kenapa sih yang punya wewenang itu tidak tegas gitu. Yaitu masih menjadi misteri buat kita semua, mungkin akan terjawab oleh waktu mungkin. Amin lah. Amin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Oh jangan lupa nih, yang belum subscribe ya, Barikade, pemirsa setia dimanapun Anda berada, yang nggak sengaja lihat, jangan lupa subscribe, like, share. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.